10 catatan terburuk dalam tragedi pendakian Everest. Everest adalah saksi hidup dari ketabahan dan keuletan manusia, juga keberanian dan tekad. Gunung ini sekaligus merupakan sebuah panggung besar yang mempertontonkan segala ketamakan dan keserakahan manusia dalam menghadapi alam. Everest berawal sebagai tempat suci, kemudian dilecehkan oleh sekelompok orang berharta yang cukup tolol untuk menggerek mereka sampai ke puncaknya. Selama 150 tahun, sejarah mencatat sejumlah peristiwa mengerikan yang terjadi di tempat para dewa ini. Dan inilah 10 catatan paling buruk dalam tragedi pendakian Everest. Longsor di North Col. Ekspedisi pertama dalam sejarah penaklukan puncak Everest diawali dari Inggris yang terjadi pada tahun 1922. Pada 7 Juni, rombongan yang terdiri dari George Mallory, 2 rekan senegaranya dan 14 Sherpa sedang berjuang menembus salju setinggi pinggang orang dewasa. Mendekati puncak utara pada ketinggian 7.000 meter, mereka mendengar gemuruh kencang longsor dari atap Everest, diikuti longsoran salju yang meluncur ke arah mereka. Longsor besar tersebut menyapu 9 orang porter, membawa mereka ke dalam celah jurang yang sangat dalam. Menakjubkan, mereka berhasil menemukan 2 dari porter tersebut dalam keadaan hidup, dan kemudian terpaksa meninggalkan jasad 7 lainnya di sana. Mallory menyalahkan dirinya untuk kecelakaan tersebut. Kemudian ia menulis kepada istrinya, Ruth, "Tidak pernah ada kewajiban yang saya ingin sekali lakukan demi sebuah penghormatan, yaitu mengurus mereka, para korban." Kereta di Everest. Kejadian ini dapat diperdebatkan karena mungkin bukanlah tragedi yang masuk dalam kategori yang sama dengan lainnya. Orang Tibet benar-benar khawatir terhadap rel kereta yang dibangun Tiongkok, yang kala itu menyambungkan Beijing dan Lhasa, dan rencananya akan meluas hingga bisa menempuh Everest dengan menyambung transportasi mobil dalam jarak yang sangat dekat. Hal ini ditakuti karena hanya akan menambah masalah yang sudah ada di daerah tersebut. Jalur kereta tersebut menyebabkan kontroversi tentang membanjirnya turis dan migrasinya suku Han Tiongkok ke dalam area Tibet. Pada 2007, turis yang menyambangi Everest sisi utara mencapai 27.476 jiwa, 2 kali lipat jumlah turis dari tahun sebelumnya. Pada 2010, pemerintah Tiongkok memulai pembangunan sambungan rel pertama menuju kota terbesar kedua di Tibet, Lhasa, menuju ke Himalaya. Jumlah kenaikan turis Tiongkok di daerah ini menyebabkan lautan protes berdarah di Lhasa dan berujung terhadap penangkapan oleh pihak berwajib hingga ke base camp Everest. Sementara Tiongkok memuji daerah ini sebagai sebuah peluang ekonomi yang baik bagi mereka. Para biksu-biksu Tibet di negara-negara tetangga India tersebut melanjutkan protes mereka terhadap tekanan-tekanan keagamaan, pelanggaran hak asasi manusia, dan tindakan pengasingan pemimpin mereka, Dalai Lama, dengan cara membakar diri di jalan. Peristiwa ini pantas ada di nomor 9 dalam daftar tragedi terburuk di Everest. Kecelakaan di Punggungan Barat. Pada 1974, sebuah ekspedisi ambisius yang dipimpin oleh seorang berkewarganegaraan Prancis, Gerard Defoisseux, wakil wali kota Chamonix, berencana untuk melakukan pendakian menempuh jalur Punggungan Barat Everest.
Catatan sejarah mencatat bahwa pendakian ke puncak melalui jalur ini pertama kali dilakukan oleh Willie Unsoldt dan Tom Hornbein pada musim pendakian tahun 1963. Namun, tim ini melakukannya dengan banyak variasi jalur. Artinya, mereka tidak mendaki seluruh punggungan sisi barat Everest. De Vossough dan 19 anggota ekspedisinya berniat untuk melakukan pendakian dengan menempuh jalur seluruh punggungan. Mereka tiba pada akhir Agustus sambil berharap agar angin musim yang biasanya menimbun salju yang tidak stabil di daratan gunung untuk bergeser. Mereka tahu bahwa berharap pada cuaca adalah sebuah perjudian. Tapi kekalahan bukanlah sesuatu yang mereka masukkan dalam daftar rencana ekspedisi. Sayangnya, angin musim kembali datang ketika para pendaki ekspedisi ini menyebar di 3 perkemahan berbeda di atas Everest. Pada malam hari di 9 September, sebuah longsoran besar menyapu tenda-tenda mereka, mengubur De Vossough dan 5 serpanya, dan mereka tak pernah bisa ditemukan. Kejadian ini menjadi peristiwa terburuk di atas puncak Everest, dan selama 5 tahun setelahnya, para pendaki menghindari jalur ini. Menghilangnya Boardman dan Tasker. Pada 1982, ketika duo Inggris, Peter Boardman, seorang instruktur pendakian, dan Joe Tasker, bekas pelajar seminar, berencana untuk menaklukkan The Pinnacle, tebing-tebing menyeramkan seperti gigi hiu yang terletak di sisi utara Everest di ketinggian hampir 7.900 meter. Mereka berdua merupakan 2 di antara pendaki yang paling terkenal saat itu. Terkenal dengan strategi pendakian bergaya alpin dengan kemampuan fisik dan mountaineering menakjubkan. Selain terkenal karena prestasi dan kemampuan, mereka juga terkenal akan rasa humor yang tinggi dan dikenal membuat hidup suasana di base camp. Pada 17 Mei, pasangan ini meninggalkan perkemahan menuju Northstrike, dan setelah 14 jam mendaki di atas 8.000 meter, tak pernah ada terdengar kabar dari mereka. Tidak pernah jelas apa yang sebenarnya terjadi setelah itu. Pada tahun 1992, sebuah tim pendaki Kazakhstan menemukan jasad Boardman duduk dalam damai dekat salah satu dasar tebing, sedangkan Joe Tasker tak pernah terlihat hingga kini. Tragedi longsor es. Tahun 1970 merupakan tahun yang sangat sibuk di Everest. Beberapa ekspedisi besar bermarkas di sisi selatan, termasuk ekspedisi tim Sky Jepang yang berisikan Yoichiro Miura. Lebih dari 150 manusia mengantri melewati Khumbu Icefall yang terkenal lautan es yang paling tidak stabil dan paling ditakuti oleh para pendaki di jalur selatan. Pada tanggal 5 April, bongkahan besar es longsor dan menyapu para Sherpa dari ekspedisi ski tim Jepang. 6 dinyatakan hilang. Itu adalah kejadian terburuk yang menimpa para Sherpa sejak tim ekspedisi Inggris pada tahun 1922. Kejadian ini kembali membuka mata dunia tentang risiko tinggi para Sherpa yang bekerja di Everest. Seorang pemandu gunung yang sembrono. Pada bulan Mei 2004, seorang ahli patologi dari Alexandria, Virginia, bernama Nils Antesana mencapai puncak Everest melalui rute punggungan selatan. Sebuah pendakian panjang dan sulit. Ia memakai jasa seorang pemandu yang bernama Gustav Ulisi untuk membantu pendakiannya. Akan tetapi, dalam perjalanan turun, Antesana mengalami gangguan orientasi
kemudian terserang penyakit ketinggian dan kemudian pingsan di dekat area The Balcony, beberapa ratus meter dari perkemahan tertinggi. Setelah usaha untuk menyadarkannya gagal, Lisi dan kedua Sherpa meninggalkannya untuk kemudian menuju perkemahan. Lisi yang kemudian menerangkan bahwa dia sudah habis tenaga, tidak melaporkan tentang kondisi kliennya tersebut di camp 4. Ketika keesokan harinya, para pendaki menuruni punggungan gunung, mereka menemukan bahwa Antezana telah menghilang dari tempat terakhir dia ditinggalkan. Ini adalah kali pertama kasus kecelakaan yang melibatkan pendaki dan penunjuk jalan bayaran. Penyelidikan yang dilakukan keluarga atas kelalaian Lisi pun dilakukan. Akan tetapi reputasinya sebagai penunjuk jalan Everest sudah hancur. Cerita ini mengangkat selubung kabut yang menutupi pendakian komersial saat itu hingga kini. Putri tidur Everest. Pada 1998, seorang kelahiran Hawaii, Frances Arsentif, yang berusia 41 tahun menjadi wanita pertama Amerika yang mencapai puncak Everest tanpa bantuan oksigen. Ia menempuh jalur utara bersama suaminya, Sergei. Akan tetapi pendakian ini mesti dibayar dengan sangat mahal. Pada saat dalam perjalanan menuju Everest, dalam kegelapan pasangan ini terpisah. Sergei tidak dapat menemukan Frances pada perkemahan pertama. Ia mengira bahwa sang istri telah lebih dulu turun. Setelah mengumpulkan oksigen dan alat medis, Sergei berencana naik kembali mencari Frances pada keesokan pagi. 48 jam berikutnya sangatlah mengerikan, bahkan untuk ukuran standar di Everest. Tim pendakian dari Uzbekistan menemukan Frances terkena radang dingin dan setengah sadar di sebelah utara Everest. Hampir selama 1 jam mereka berusaha menyadarkan Frances, namun gagal dan kemudian meninggalkannya di sana. Insiden serupa terjadi ketika Katie O'Dowd dan Ian Woodall menemukan Frances dalam perjalanan mereka turun. Mereka menemukan Frances dalam keadaan hidup, namun gagal menyadarkannya. Kampak es dan tali milik Sergei ditemukan di sekitar jasad Frances. Sergei jatuh dan menemukan kematiannya dalam usaha menyelamatkan sang istri. Seorang pendaki yang ditinggalkan hingga kematiannya. Pada 2006, pendaki solo Inggris bernama David Sharp menjadi fokus dari salah satu kontroversi yang hebat dan panjang dalam sejarah Everest. Pada dini hari tanggal 14 Mei, Sharp ditemukan dalam keadaan hampir pingsan di sebuah ruang sempit di timur laut punggungan Everest. Sharp merupakan pendaki solo berbudget kecil dan pendaki tanpa sponsor. Karena itu tak ada yang melaporkan kehilangannya, dan butuh beberapa hari hingga orang-orang sadar siapa pendaki pingsan itu. Kejadian lebih buruk terjadi minggu kemudian ketika seorang pendaki Australia bernama Lincoln Hall ditemukan dalam situasi yang kurang lebih sama. Apakah ada hal yang lebih bisa dilakukan demi menyelamatkan Sharp? Dan apakah ada sebuah kewajiban moral yang mengharuskan para pendaki untuk menolong seorang asing yang sekarat di puncak gunung sana? Pada akhirnya Sharp hanya menjadi pelaku utama dan simbol dalam cerita sebenarnya di Gunung Everest. Anggota tim Hillary O'Neill menyeberangi jembatan tangga aluminium yang diikatkan di atas celah di Kumbu Icefall, dipandang sebagai salah satu bahaya di Everest yang paling sulit ditebak. Tempat ini merupakan labirin balok yang tajam dan longgar yang senantiasa bergeser. Bahaya ini tidak mengurangi padatnya pendaki Everest seperti yang tertuang dalam NGI Juni 2013. Andy Borden. Menghilangnya Mallory dan Irvine. Pada 1924, ekspedisi Everest nampak begitu meyakinkan.
Ini adalah perjalanan ketiga Mallory, dan ia percaya bahwa ia telah menguasai hampir semua rute di Everest. Puncak terlihat sudah dalam genggamannya. Mallory begitu yakin dan berniat bahwa ini akan menjadi perjalanan terakhirnya di Everest. Partner pendakiannya kala itu adalah Andrew Sandy Irvine, seorang pendaki yang sebenarnya masih minim pengalaman. Namun, Mallory yakin karena menilai dari fisik dan kemampuan mekanik Irvine, ia adalah seorang ahli sistem oksigen. Keduanya terakhir terlihat pada 8 Juni, sekitar jam 1 siang, oleh Noel Odell, pendaki ekspedisi Mallory yang menempuh jalur lain pada perjalanan ini. Jasad Mallory ditemukan pada tahun 1999. Tak berdaya dan terjaga kondisinya tinggi di sisi utara. Nampak patah tulang menjadi indikasi ia mengalami kejatuhan yang fatal. Sedangkan Irvine tak pernah ditemukan. Tragedi 1996. Angka statistik yang menunjukkan 8 kematian dalam satu badai, termasuk seorang penunjuk jalan dan 2 pemimpin ekspedisi, dan 12 total dalam musim pendakian 1996, menjadikan tahun ini sebagai tahun pendakian terburuk dalam sejarah Everest. Legenda ini telah diceritakan dan diceritakan kembali oleh banyak orang dan dari perspektif yang berbeda. Banyak kesimpulan negatif yang ditarik dari cerita-cerita pendakian Everest musim itu, terutama oleh John Krakauer, seorang jurnalis dalam penugasan oleh Outside yang juga menjadi salah seorang yang selamat dari tragedi musim itu. Kompetisi perusahaan-perusahaan komersial, populasi pendaki yang terlalu memenuhi Everest, menjadi akar permasalahan yang berujung korban jiwa di puncak tertinggi dunia. Menjadi pengingat yang dramatis bagi siapa saja yang ingin mengais rejeki di Everest. Banyak perbaikan yang telah dilakukan sejak tragedi ini. Komunikasi menjadi lebih dapat diandalkan, dan kerjasama di antara pendaki dan perusahaan pendakian membaik. Dan secara umum, sarana dan infrastruktur sejak perkemahan awal hingga puncak Everest. Tentunya, upaya ini tidak pasti bisa menghalangi bencana lain yang akan terjadi di masa depan. Akan tetapi, semua orang dan profesional yang memelihara Everest bekerja keras demi mencegah terjadinya hal yang lebih buruk.